Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 2044 sampai tahun 2046. Ketika kekuatan kekacauan yang mengerikan itu menghilang, kota langit itu sekali lagi kembali ke ketenangan dan kedamaiannya yang dulu. Matahari di timur menyinari langit di atas kota itu, seolah-olah itu belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu yang tenang, udara yang aman, tampaknya semua orang dan segala sesuatu seharusnya seperti ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Apakah kita tidak ditelan oleh kekacauan? Mengapa kita hidup kembali? Melihat para suster di sekitarnya, dan melihat tubuh mereka yang aman, Cynthia Fang sekarang dipenuhi dengan keraguan dan teka-teki. Tentu saja, Cynthia Fang bukan satu-satunya yang tidak dapat mengerti di sini. Lin Sailing, Mia Fang dan Mona Liu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tampaknya semuanya hanya terjadi dalam mimpi. Pada saat ini, suara hangat Kevin Ye tiba-tiba terdengar dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu gugup. Pertama-tama, saya harus mengucapkan selamat atas kelahiran kembali Anda. Kelahiran kembali. Apa maksudmu? Naik turun, barusan, apa yang terjadi? Kevin Ye menyipitkan matanya, jadi dia berjalan ke arah gadis-gadis itu, lalu berkata, jangan tanya apa yang terjadi. Sekarang periksa tubuhmu untuk melihat apakah ada perubahan. Para wanita itu tercengang dan mulai memperhatikan tubuh mereka sendiri. Tak lama kemudian, mata mereka tak dapat menahan ekspresi ketakutan. Karena mereka tiba-tiba menemukan bahwa tubuh mereka tampak berbeda dari masa lalu. Sejak pembebasan para prajurit, meskipun Cynthia Fang dan kekuatan sihir mereka telah dipulihkan, tubuh mereka masih merupakan daging dari dunia manusia. Namun, tubuh mereka tampaknya berbeda dari yang di masa lalu. Bahkan negeri dongeng tidak pernah memiliki perasaan itu. Kuat, pada saat ini, Cynthia Fang hanya dapat menggunakan dua kata ini untuk menggambarkannya. Naik turun, apa yang terjadi? Dharma kita benar-benar telah berubah. Lin Sailing melirik Kevin Ye dan bertanya. Jangan khawatir, apalagi gugup, ini adalah fenomena alam. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan penjelasannya, baru saja aku telah menembus alam kekuatan keempat dari 9 putaran dewa dan iblis. Kekuatan ini lebih mengerikan daripada Yuan Jue. Alam ini hampir menyapu bersih semua pencapaian di seluruh tubuhku, dan melebur semua kekuatan ini menjadi satu, membentuk kekuatan kacau baru. Sekarang di tubuhku, apakah itu dua aliran Buddhisme dan Taoisme, atau bau jalan iblis semuanya dibersihkan, hanya menyisakan kekuatan 9 putaran dewa dan iblis. Jadi tangan besar tadi, itu yang kamu lakukan dengan sengaja. Ya, tapi tidak semuanya. Lagi pula, aku sama sekali tidak bisa mengendalikan diri. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Cynthia Fang bertanya. Kali ini, kamu punya banyak uang. Kekuatan kekacauan yang aku kirimkan saat aku menghancurkan alam juga telah memurnikan dan membentuk kembali tubuh Dharmamu. Sekarang, kalian semua adalah tubuh yang kacau. Kamu harus tahu bahwa Dharma semacam ini jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Jika kamu memiliki tubuh yang kacau, kecepatan kultivasimu akan jauh lebih cepat di masa depan daripada sekarang. Dan bahkan jika kamu tidak memiliki cukup aura untuk memeliharamu, kultivasi dan alammu masih dapat maju dengan pesat, karena pada saat ini, kamu adalah sumber dari semua hal. Begitu hebat. Beberapa Mia Fang tidak dapat disalurkan. Tentu saja, jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencobanya. Itu hanya untuk mengkonsolidasikan alam dan kultivasi. Ketika Kevin Ye mengatakan ini, Mia Fang, Cynthia Fang dan yang lainnya dengan cepat duduk bersila di tanah untuk mentransfer mana mereka. 7 tubuh kacau itu bernapas pada saat yang sama, tiba-tiba konsentrasi aura seluruh kota langit segera meningkat beberapa kali lipat, napas yang murni dan mengerikan seperti itu jarang terjadi bahkan di negeri dongeng. Tidak ada istirahat, tidak ada berdiri, tidak ada istirahat, tidak berdiri. Diam-diam menatap para wanita yang duduk di tanah, mata Kevin Ye menjadi jejak kasih sayang, terlihat sekilas. Dan dalam tarian salju persegi, mereka tidak hidup pada saat yang sama, telah berbaring di tepi meja batu kota langit Nindi Sue dan yang lainnya akhirnya bangun. Mereka tidak hanya menghancurkan segel saat ini, tetapi juga tubuh Dharma mereka juga dibaptis oleh kekacauan. Sekarang mereka semua adalah tubuh yang kacau. Kepalanya kacau, saat ini Mia Nangong adalah orang pertama yang bangun. Di sini, di mana ini? Dengan keraguan yang mengambang ringan, kenangan seperti kilat muncul di benak Mia Nangong. Kemudian mata Mia Nangong tiba-tiba menusuk Kevin Ye menebas ke samping seperti pedang. Kevin Ye bingung, heran, tetapi pada saat yang sama, wajah Mia Nangong juga menunjukkan sedikit kemarahan. Kevin Ye terbiasa dengan ekspresi Mia Nangong yang tiba-tiba. Cahaya menyunggingkan senyum, kamu sudah bangun. Xiao Rou. Nama Xiao Rou, Mia Nangong, sudah lama tidak dipanggil.
Wajahnya tertegun, dan Mia Nangong melambaikan tangannya dan langsung menuju Kevin Ye. Tetapi Kevin Ye hanya berdiri di tempat yang sama, memanjakan diri dengan senyum, tidak menghindar. Cahaya itu mengenai Kevin Ye seperti ini, tetapi tidak membuat riak apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kamu? Mata bawah sadar Mia Nangong menunjukkan ekspresi waspada. Dan Kevin Ye menyipitkan mata dan tertawa, mungkin kau harus memanggilku pasang surut. Pasang surut, pasang surut. Mendengar nama ini, suasana hati Mia Nangong tiba-tiba meledak, dan air mata mengalir di matanya, kamu naik turun, ini. Bersemangat dan gugup, Mia Nangong saat ini lebih tidak percaya. Melihat Mia Nangong seperti itu, Kevin Ye tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya datang dari dada Mia Nangong, dan kemudian dengan cepat terbang ke tangan Kevin Ye. Ketika Kevin Ye menunjukkan tangannya, Mia Nangong melihat jepit rambut yang halus, yang jatuh di tangan Kevin Ye. Langkah goyangkan jepit rambut Suantian Lin Sailing, ingat. Aku memberikannya kepadamu di tepi sungai Luo pada tahun-tahun itu. Jalan terpencil Kevin Ye. Pada saat yang sama, jepit rambut yang indah itu juga mulai bergetar, yang tampaknya bersemangat melihat tuannya. Dia menatap Kevin Ye lagi dengan tatapan bingung, dan pada jepit rambut Suantian yang indah di tangan Kevin Ye. Mia Nangong tidak bisa lagi menghentikan rasa sakit dan kerinduan di hatinya, dan berteriak. Pasang surut, benarkah kamu? Mia Nangong bergumam pelan, lalu bergegas menuju Kevin Ye. Mengenai identitas Kevin Ye, Mia Nangong yakin saat ini. Bagaimanapun, kata-kata orang bisa dipalsukan, tetapi reaksi Bu Yaoxuan terhadap jepit rambut Lin Sailing sama sekali tidak boleh dipalsukan. Terlebih lagi, tepi sungai Lohei adalah tempat di mana kamu dan pasang surut jatuh cinta, yang tidak bisa dipalsukan. Ketika Mia Nangong melingkarkan lengannya di leher Kevin Ye, perasaannya yang sebenarnya terungkap dan dia terisak dengan suara rendah. Tiba-tiba, suara lucu terdengar di satu sisi, halo, aku masih di sini. Bisakah kamu menjaga perasaanku? Bab 2045. Pada saat ini, suara di sisi ini penuh dengan olok-olok dan ejekan yang bersahabat, tentu saja, ada juga beberapa bau asam yang tak terlihat. Awalnya, Mia Nangong ingin memeluk kekasihnya dan mengungkapkan rasa rindu dan emosinya yang sudah lama tidak dilihatnya. Namun, Mia Nangong terkejut dengan suara ejekan yang tiba-tiba itu. Namun meski begitu, tubuh Mia Nangong masih tergantung di tubuh Kevin Ye, enggan untuk pergi. Mereka menoleh hampir bersamaan, dan Queenie Ye tersenyum pada mereka saat ini. Wajah Mia Nangong memerah, dan dia sedikit malu dan berkata, Queenie, kamu, aku tidak tahu kamu juga. Kata Mia Nangong dengan cepat melepaskan tangan gioknya, dan kemudian dengan enggan menatap Kevin Ye. Namun, Queenie Ye terkekeh nakal dan berkata kepada Mia Nangong, Xiao Rou, sudah lama tidak bertemu. Namun, wajahmu masih sama dan kamu masih malu-malu seperti sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Queenie Ye berjalan mendekati Kevin Ye dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kemudian, Mia Nangong tidak menyangka hal itu. Dia melihat Queenie Ye berdiri berjinjit, lalu menggerakkan bibir merahnya dan menempelkannya langsung ke Kevin Ye, senang bertemu denganmu, lama tidak bertemu. Tidak ada pelukan, air mata, hanya ciuman. Tampaknya Queenie Ye sangat berbeda dari Mia Nangong. Gadis kecil, kamu adalah seorang gadis kecil. Jangan lupa, aku adalah saudaramu. Anla, aku mengerti. Itu bukan nama dunia. Lagi pula, tidak ada hubungan darah, kan, saudara Kevin Ye. Saat ini, Queenie Ye tampaknya telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Penampilannya sangat menawan dan tak terlukiskan. Dia hanyalah seorang penyihir kecil. Mia Nangong juga bodoh sekarang. Dia hanya melihat Kevin Ye dan Queenie Ye. Kamu. Dengan itu, Mia Nangong tampaknya bereaksi. Dia berkata kepada Queenie Ye, kamu bukan Queenie Ye, kamu sedang dilanda cinta. Queenie Ye berkata sambil tersenyum, akhirnya, ini terlalu lambat. Namun, Xiao Rou, kamu tidak benar. Aku adalah Queenie Ye dan aku juga dilanda cinta. Mendengarkan kata-kata Queenie Ye, Mia Nangong langsung menangis bahagia dan berkata, sayang, apakah kamu benar-benar seorang gadis kecil? Mia Nangong ingin maju dan memeluk Queenie Ye. Namun, saat ini, mata Mia Nangong terkunci pada Nindi Sue, yang belum terbangun. Bagaimana dengan dia, Nindi Sue, dia seharusnya tidak. Sebelum Mia Nangong selesai berbicara, Kevin Ye mengangguk dan berkata, dia adalah Xiao. Xiao sebenarnya adalah Xiao. Aku tidak bisa membayangkan bahwa adikku di dunia ini adalah Xiao. Aku benar-benar beruntung. Baru bangun, mengalami kejutan demi kejutan, ini terlalu tak terduga bagi Mia Nangong. Xiao Rou, sayang, apakah kamu sudah bangun? Suara Cynthia Fang juga tiba-tiba terdengar saat itu, menyela pikiran Mia Nangong lagi. Bangun, Cynthia Fang menyipitkan mata dan tersenyum, lalu berjalan langsung ke Kevin Ye. Kevin Ye bertanya, bagaimana? Apakah berbeda setelah seminggu kissing? Cynthia Fang mengangguk, benar-benar berbeda.
Tubuh kacau yang baru disempurnakan ini benar-benar luar biasa, dan sulit bagiku untuk memahaminya untuk sementara waktu. Jika aku ingin menguasai persendian dengan terampil, itu akan memakan waktu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Luangkan waktumu. Kevin Ye bergumam 2 kali, dan matanya tiba-tiba tertuju pada Nindi Sue yang koma. Saat ini, Cynthia Fang juga mengikuti mata Kevin Ye dan melihat ke masa lalu, Xiao belum bangun. Ya, sepertinya hal yang paling mengkhawatirkanku telah terjadi. Aku khawatir situasinya lebih buruk daripada Mia Fang dan Lana Qin. Saat berbicara, wajah Kevin Ye tiba-tiba menunjukkan ekspresi bermartabat. Setelah mengalihkan pandangannya, Kevin Ye tersenyum pada Cynthia Fang, Queen Ye, dan Mia Nangong, lalu berkata kepada Cynthia Fang, Ruoli, mereka baru saja bangun, dan mereka akan diserahkan kepadamu. Ceritakan kepada mereka tentang dunia. Baiklah, aku mengerti. Dia mengangguk pada Cynthia Fang. Kevin Ye melangkah beberapa langkah dan menggendong Nindi Sue, yang masih tertidur. Kemudian tubuh mereka menghilang di Taman Kota Langit. Melihat sosok Kevin Ye yang pergi, Mia Nangong berkata, Xiao, ada apa dengannya? Saat ini, Queen Ye tidak dapat mengerti, dan dia tampak terkejut. Cynthia Fang tidak punya pilihan selain tersenyum pahit dan berkata, seharusnya ada yang salah ketika para prajurit menyelesaikan masalah itu. Jangan khawatir, itu akan ditangani. Setelah jeda, Cynthia Fang melanjutkan dengan senyum di wajahnya, baiklah, kalian berdua jangan penasaran tentang masalah ini. Kita bicarakan nanti saja. Aku akan mengajakmu bertemu dengan saudari-saudari lainnya terlebih dahulu. Saudari-saudari lainnya. Apakah mereka semua? Dengan Mia Fang dan yang lainnya duduk tidak jauh, Mia Nangong tampak terkejut. Namun, Cynthia Fang tersenyum dan mengangguk. Melihat ekspresi Cynthia Fang seperti ini, Mia Nangong segera menggumamkan mulutnya dan berkata, hei, kupikir aku adalah orang pertama yang melihat pasang surutnya. Queen Ye, di sisi lain, berkata, kupikir begitu, tetapi sekarang tampaknya kita tertinggal sedikit saja. Kemudian, di pelataran Kota Langit, terdengar suara ejekan dan perkelahian. Berbeda dengan situasi di halaman Kota Langit, Kevin Ye dan Nindi Sue yang sedang tidur duduk berhadapan di ruang pelatihan Kota Langit. Wah, aku bahkan tidak bisa bangun. Sepertinya Xiao bukan hanya seberkas roh, tetapi juga sesederhana itu. Meskipun untuk berjaga-jaga, Kevin Ye mengatur susunan jiwa kunci 8 pintu terlebih dahulu sebelum membangunkan mereka, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat melarikan diri dari sebab dan akibat tersebut. Sepertinya itu hanya dapat dijelajahi dengan pencarian jiwa. Tanpa daya, jari-jari Kevin Ye dengan ringan, cahaya gelap jatuh di dahi Nindi Sue. Segera, ingatan yang tidak diketahui mulai muncul di kedalaman pikiran Kevin Ye. Tetapi tepat ketika pikiran Kevin Ye hendak melacak roh Nindi Sue yang hilang, tiba-tiba, cahaya hitam menyala di gerbang kehidupan Sue. Kabut hitam segera membungkus seluruh tubuh Sue. Napas yang tiba-tiba ini, Kevin Ye tidak bisa lebih akrab dengannya. Itu adalah ki jahat yang sangat kuat. Namun, saat Kevin Ye hendak berbicara dan bersiap untuk mengatakan sesuatu, tubuh Sue tiba-tiba bergerak. Matanya yang indah terbuka dengan ganas, dan memancarkan cahaya jahat dan suram. Kemudian tangannya didorong keluar dengan ganas, dan kekuatan yang mengerikan tiba-tiba menyerangnya. Bang, setelah suara yang tumpul, Kevin Ye menatap boneka seperti Nindi Sue di depannya. Kemudian mata Kevin Ye penuh dengan kemarahan, kebencian dan pembunuhan, dan mulutnya bahkan lebih keras daripada yang dia katakan, Han Qianshan, kamu benar-benar pria pemberani yang berani menggunakan roh Xiao untuk memurnikan jiwa mayat. Aku ingin menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Bab 2046 Tubuh, atau jiwa dari keluarga abadi. Jenis keterampilan ini cukup berbahaya. Keterampilan ini selalu setenar hantu dunia iblis dan putra dewa darah dari iblis darah. Keterampilan ini dikenal sebagai 2 keterampilan pemurnian boneka paling kuat di dunia iblis. Namun, roh mayat tidak sebagus putra dewa darah, yaitu, roh orang yang harus dimurnikan sangat kuat dan dapat mengendalikan semua hal. Namun, jiwa mayat tidak, jiwa mayat digunakan untuk memurnikan boneka mayat dengan bantuan roh orang lain. Selama roh orang yang dimurnikan cukup kuat, kekuatan boneka mayat akan mengikuti. Dunia iblis, Han Qianshan, tunggu aku. Menatap Nindi Sue, yang sudah dalam keadaan gila, mata Kevin Ye dapat dikatakan merah saat ini. Dengan lambaian tangannya, udara kacau di telapak tangan Kevin Ye segera menembus ke dalam lintai milik Nindi Sue. Nindi Sue yang sudah gila, langsung tenang, tetapi dia tertidur lelap lagi. Dan saat ini, Cynthia Fang dan yang lainnya yang mendengar aktivitas dan keheningan di lantai atas juga segera bergegas. Apa yang terjadi? Naik turun, apa yang terjadi? Naik turun, Xiao, jangan khawatir. Lin Sailing menatap Kevin Ye yang wajahnya berwibawa dan bertanya. Kau tahu, di negeri dongeng, hubungan antara Xiao dan Diewu adalah yang terbaik. Sekarang Xiao Rou dan Diewu semuanya sudah bangun. Hanya Xiao yang tidak bergerak. Lin Sailing tentu saja sangat khawatir.
Cynthia Fang maju dan memeriksa Nindi Sue yang sedang mengantuk. Ekspresi wajahnya juga sedikit aneh. Naik turun, Xiao sepertinya sedang tidur sekarang. Kapan dia bisa bangun? Cynthia Fang bertanya tanpa sadar. Kevin Ye bersuara panjang, perlahan berdiri, dia takut untuk sesaat dan setengah tidak dapat bangun. Ketika Kevin Ye mengatakan ini, semua wanita menjadi panik. Bagaimana mungkin? Beberapa hari yang lalu aku masih baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku tidak bangun? Mia Nangong bingung. Bagaimanapun, Nindi Sue berbicara dan tertawa dengan dirinya sendiri beberapa hari yang lalu, dan dia tidak terlihat seperti orang yang bermasalah. Kevin Ye menghela nafas, aku baru saja memeriksanya, dan aku telah melihatnya dengan teknik mengejar jiwa. Situasi Xiao sangat serius, dia bukan hanya seberkas roh yang tidak penting yang begitu sederhana. Dia juga kehilangan jiwanya. Apa? 3 roh dan 7 roh dalam tubuh manusia, tanpa setitik pun roh tidaklah terlalu penting, setidaknya orang dapat terbangun. Terlebih lagi, orang-orang seperti Mia Fang dan Lana Qin, yang memiliki kekuatan sihir dan keilahian yang kuat, tidak dapat melihat mengapa tanpa jejak roh. Namun tanpa jiwa, akan ada lebih banyak masalah. Di antara 7 roh, setiap jiwa adalah tubuh yang vital. Jika kekurangan cahaya, ia akan tidak sadarkan diri, dan jika serius, ia akan langsung mati. 1 jiwa berkurang. Bagaimana mungkin? Siapa yang pada akhirnya akan memiliki cara seperti itu untuk mengambil jiwa Xiao secara diam-diam? Mia Fang bingung. Bagaimanapun, kedua belas ahli bunga bukanlah orang biasa di negeri dongeng. Jika Anda ingin mengambil jiwa dari mereka secara diam-diam, kultivasinya setidaknya harus lebih tinggi dari langit. Tidak masalah siapa yang melakukannya. Yang penting adalah mengambil kembali jiwa Xiao. Kevin Ye adalah tahu. Pasang surut, apakah Anda tahu di mana roh ini sekarang? Cynthia menari sejenak, bahkan dengan cara yang sibuk. Ketahuilah, di dunia iblis, tangan Han Qianshan, dan sekarang Han Qianshan telah melatihnya menjadi jiwa mayat. Apa? Suasana hati Lin Sailing saat ini benar-benar gila dan meraung, jiwa mayat. Bagaimana aku bisa menjadi mayat? Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Untungnya, Cynthia Fang masih tenang. Dia menghentikan Lin Sailing dan berkata kepada Kevin Ye, pasang surut, kita tidak tahu banyak tentang 3 iblis. Dengan pengalamanmu, jiwa Xiao telah dimurnikan oleh iblis mayat. Bisakah kamu? Kata-kata Cynthia Fang tidak selesai, dan dia tidak berani menyelesaikannya. Bagaimanapun, begitu tidak ada obatnya, nyawa Xiao akan hilang. Kevin Ye menyipitkan matanya dan mendengus, jika memang begitu, mungkin tidak ada cara untuk menyelamatkannya, tetapi sekarang aku memiliki dewa dan iblis tingkat 9 untuk melindungi tubuhku. Selama boneka mayat itu belum dipukuli sampai mati, pasti ada jalan. Hanya saja setelah jiwa itu diambil kembali, ia membutuhkan waktu yang lama untuk beristirahat dan menerima pencucian ki yang kacau. Mendengar perkataan Kevin Ye seperti itu, Cynthia Fang dan Lin Sailing menarik napas panjang, itu bagus, itu bagus. Saat ini, Mia Nangong dengan sedih menatap Nindi Sue, yang tidak sadarkan diri, pasang surut, lalu, sebelum mengambil kembali jiwa itu, apakah Xiao tidak dapat bangun, bisakah kamu membangunkan ingatan dunianya? Jelas, Mia Nangong masih enggan melepaskan Nindi Sue. Setidaknya dia harus menemukan cara untuk membuat Nindi Sue bangun. Namun, Kevin Ye tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya, saya khawatir ini tidak mungkin. Meskipun jiwa dunia manusia sudah lengkap, begitu ingatan dan roh yang kuat dari negeri dongeng itu hancur, ingatan dan roh yang kuat itu akan mendominasi, dan kemudian menelan jiwa dan roh yang tidak penting yang dihasilkan oleh dunia manusia. Oleh karena itu, pada saat ini, jiwanya telah mencair, dan tidak mungkin untuk dibangunkan. Berbicara, Kevin Ye menghela nafas, inilah sebabnya saya takut membangunkanmu. Bagaimanapun, begitu hal buruk seperti itu terjadi, itu tidak dapat diubah. Kecewa, mendengarkan kata-kata Kevin Ye, wajah para wanita itu penuh dengan kekecewaan. Setelah setengah terdiam, Cynthia Fang mengangkat kepalanya lagi dan bertanya, pasang surut, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Alam adalah untuk menemukan jiwa Xiao dan membangunkan Xiao. Kevin Ye berkata dengan tegas. Tentu saja aku tahu. Tapi kita sekarang berada di dunia, dan Han Qianshan berada di dunia iblis. Aku khawatir kau tidak dapat menembus 9 batas dengan kultivasimu. Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin untuk menembus 9 batas kecuali dewa dan iblis 9 putaranku dapat disempurnakan ke tingkat ke-6. Terlebih lagi, begitu 9 batas itu hancur, bencana akan datang satu demi satu, yang bukan yang ingin kulihat. Lalu bagaimana kau pergi ke kerajaan iblis? Lin Sailing juga gugup saat ini. Namun, Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, seolah-olah dia punya rencana dalam pikirannya, dan berkata, kau tampaknya telah melupakan suatu tempat. Karena orang-orangnya di dunia iblis dapat datang ke dunia, maka aku dapat pergi ke dunia iblis. Aku akan pergi kemanapun mereka datang.
Mendengar perkataan Kevin Ye, Cynthia Fang dan yang lainnya langsung bereaksi. Hanya Mia Nangong dan Queenie Ye yang kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Kevin Ye. Gerbang langit gelap, apakah kau akan memasuki alam iblis dari gerbang langit gelap? Cynthia Fang berkata. Kevin Ye mengangguk dan berkata, ya, itu adalah gerbang langit gelap. Tapi. Pertama, dia mengangguk, lalu Cynthia Fang kembali gugup, tapi dia tidak sehebat iblis darah, tetapi dia juga iblis tingkat Luo Jinxian yang hebat. Apa kau yakin bisa menghadapinya? Lagi pula, Han Qianshan bukan satu-satunya di alam iblis. Iblis dan iblis tidak saling menguntungkan. Jika kau bertindak gegabah seperti itu, akankah kau? Jelas, Cynthia Fang mengkhawatirkan keselamatan Kevin Ye. Jika Kevin Ye masih menjadi dewa nomor 1 di 9 alam, Cynthia Fang tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, dia kehilangan kultivasinya setelah pembebasannya, sekarang dia takut dia masih jauh dari pulih ke kekuatan puncaknya. Saya khawatir sulit untuk mengatasinya. Kevin Ye merenungkan kata-kata Cynthia Fang. Meskipun dia mengerti kekhawatiran Cynthia Fang, dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika kita kalah, kita akan pergi. Saat ini, seluruh tubuh Kevin Ye dipenuhi dengan keberanian dan keberanian yang telah dicapai ribuan orang. Melihat Kevin Ye seperti itu, Cynthia Fang dan yang lainnya pertama-tama gemetar di dalam hati mereka, dan kemudian mereka terdiam lagi.